Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya Tobi. Pernah merasakan jadi orang yang selalu dipandang remeh, di mana candaan tidak enak pasti kita yang jadi sasaran. Film hari ini tentang anak SMA seperti itu. Shark The Beginning 2021 dibintangi Wihajun yang juga main di Squid Game. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. 오르카 선수를 상대로 1라운드 2분 13초 만에 TKO. 다음은 스포츠 뉴스입니다. Berlatar di Korea Selatan, kisah diawali dengan seorang petarung MMA muda bernama Jung Do-hyun yang umurnya baru 18 tahun namun sudah mempertahankan gelar juara dunia kelas welter sampai 3 kali, di mana di pertandingan terakhirnya ia menumbangkan lawannya dari Meksiko hanya dalam 2 menit 13 detik, sehingga media pun menyebutnya Übermensch yang artinya manusia super dalam bahasa Jerman. Malam itu Do-hyun pulang sambil menelepon ibunya, di mana sang ibu sedang menyiapkan masakan dalam jumlah banyak untuk merayakan kemenangan. Sementara adik perempuannya Won Yong pun terdengar bercanda di telepon. Suasana hangat keluarga yang menanti anak kebanggaannya pulang sebagai juara. Tapi tak lama setelah Do-hyun sampai di rumah, ada yang terasa janggal, di mana tidak ada teriakan menyambut juara, tidak ada wangi masakan, hanya keheningan yang asing. Do-hyun pun masuk mencari ibu dan adiknya, dan Ma. ternyata di saat Do-hyun tertawa di telepon beberapa menit sebelumnya, di saat itu juga rumahnya disatroni 3 perampok bersenjata, di mana ibu dan adiknya tidak bisa menyelamatkan diri. Sementara ketiga perampok itu pun masih ada di dalam rumah. Do-hyun pun tidak menahan diri, di mana ketiga perampok itu dihabisi semua di tempat dengan kemampuan yang seharusnya hanya ia keluarkan di oktagon. Sehingga pria yang seharusnya jadi kebanggaan negara justru mendekam di balik jeruji karena membela keluarganya sendiri. Tapi cerita kita sebenarnya bukan tentang Do-hyun, melainkan tentang seorang anak SMA, di mana satu hari biasa di kelasnya akan berubah jadi titik balik yang mengubah seluruh hidupnya. Kenalkan, Chawusol, anak SMA yang seumur hidupnya hanya kenal satu kondisi, yaitu dibully tanpa henti. 3 tahun di SMP, ia jadi sasaran kekerasan teman-temannya sampai akhirnya pindah sekolah berharap kabur, sementara di rumah ia harus jadi tulang punggung untuk ibunya yang sakit. Di sekolah baru, Woo-sol mengadopsi strategi sederhana, yakni jadi orang yang tidak terlihat, strategi yang ampuh sekali sampai pagi itu ampuhnya berakhir. Pagi itu kelasnya kedatangan murid baru bernama Bae Seok-chan, juara tinju nasional dengan wajah tampan dan sikap sopan, sehingga seluruh murid pun bertepuk tangan. Tapi penonton diberitahu sesuatu yang murid lain tidak tahu, yaitu Woo-sol dan Seok-chan sudah saling kenal sejak SMP. Karena Seok-chan inilah pembuli Woo-sol yang ia berusaha kabur darinya, dan sekarang ia datang lagi sengaja pindah ke sekolah yang sama. Rupanya 3 tahun penyiksaan belum cukup baginya. Setelah guru pergi, sikap asli Seok-chan keluar. Ia mengantemi murid lain demi kesenangan sampai akhirnya matanya menemukan Woo-sol di pojok kelas. Seorang murid perempuan yang duduk di depan Woo-sol pun mencoba membela, namun ia justru menjadi sasaran pukulan berikutnya karena bagi Seok-chan pria atau wanita sama saja. Seluruh kelas diam menyaksikan kebrutalan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sementara Seok-chan dengan tenang memaksa Woo-sol berlutut di depan teman-teman sekelasnya, bukan untuk menyakiti, tapi untuk mempermalukan. 진짜 다 이렇네. Bayangkan sudah 3 tahun ditindas, dipermalukan, dipaksa diam, pindah sekolah pun bukannya kabur, malah bertemu lagi dengan pelaku yang sama. Dan di hari itu, Woo-sol akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. 3 tahun ia dihina-hina, ia diam, dan hari ini ia akan lawan.
Ia melihat pulpen yang terjatuh di bawah meja, pulpen yang biasanya hanya ia pakai untuk mencatat pelajaran, dan kali ini ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memutuskan untuk melawan. Seok Chan menantangnya dengan tawa meremehkan, dan tiba-tiba pulpen itu menancap tepat di mata kanan Seok Chan, darah menyembur, dan Woo-sol terduduk dalam syok. Bukan karena darah, tapi karena baru menyadari bahwa apa yang baru ia lakukan akan mengubah seluruh hidupnya. Anak yang seumur hidupnya jadi korban, hari itu untuk pertama kalinya menjadi pelaku, dan ironisnya, korbannya adalah orang yang selama ini membuat hidupnya jadi neraka. Sidang berjalan cepat, di mana hakim memutuskan kejadian itu sebagai percobaan pembunuhan karena Woo-sol pakai benda tajam yang menyebabkan kecacatan permanen. Vonisnya 3 tahun penjara remaja. Ibu Woo-sol histeris di kursi penonton, dan inilah ironi terbesar. Anak satu-satunya yang menjadi kebanggaan sang ibu kini resmi menjadi tahanan, sementara sang pembuli justru dianggap korban. Woo-sol pun diborgol dan dimasukkan ke bus penjara bersama napi remaja lainnya, di mana di kursi belakang bus itu duduk seorang napi yang tidak ada satupun berani duduk di sebelahnya, yaitu Jung Do-hyun, mantan juara dunia yang masuk penjara karena membunuh 3 orang. Tapi Woo-sol yang masih sangat lugu dan tidak tahu siapa Do-hyun, polos saja menghampiri kursi kosong di sebelahnya dan meminta izin duduk, keputusan yang dipandang sebagai keberanian atau kebodohan oleh napi lain, di mana tanpa ia sadari Woo-sol baru saja duduk di sebelah orang yang akan mengubah hidupnya. Sesampainya di penjara remaja, Woo-sol berkenalan dengan An Hyun Min, napi seangkatan yang baik hati, dan di sel mereka ada Min Jong Tae yang langsung memberi briefing. Di penjara remaja Korea, semua narapidana wajib ikut program kerja vokasi, dan kelompok-kelompok inilah yang membentuk hierarki. Yang pertama ada Lee Won Jun, ketua bengkel kayu dengan badan besar dan sifat sekeras tubuhnya. Yang kedua Han Seong Yong, ketua dapur MBG yang kecil tapi gesit dan mematikan. Yang ketiga Jong Sang Hyup, ketua divisi pemeliharaan. Dan yang keempat Jung Do-hyun sendiri, sang mantan juara dunia yang sendirian, namun ia satu-satunya orang yang bisa mengalahkan ketiga ketua kelompok di atas sekaligus meskipun mereka menyerang bersamaan. 목공반장 이원준이라고. 씨발 저건 보이네. 한성룡이라고 제과제빵 반장이다. 씨발 저것들 아무리 저래도. Hari berikutnya ada pertandingan sepak bola antar kelompok di penjara. Salah satu pemain cedera sehingga Min Jong Tae menyuruh Woo-sol menggantikan. Dalam satu momen yang tidak akan Woo-sol lupakan, ia menendang bola sekuat tenaga. Sayangnya, bola itu meluncur tepat ke selangkangan Lee Won Jun, tendangan akurasi tinggi yang mungkin bisa membuat Son Heung Min iri kalau itu masuk ke gawang lawan. Ketua bengkel kayu yang ditakuti seluruh penjara itu pun jatuh berlutut, bukan karena khusyuk berdoa, tapi karena keturunannya hampir putus di hari itu. Anak buah Won Jun menyeret Woo-sol untuk diberi pelajaran, di mana saat diseret itulah Woo-sol melihat satu sosok lewat di koridor, Do-hyun sendirian, sehingga ia refleks berteriak minta tolong. Won Jun yang tidak ingin terlihat lemah di depan anak buahnya justru menantang Do-hyun berduel, di mana Do-hyun sebenarnya tidak tertarik karena level mereka jauh berbeda. Namun Won Jun terus memprovokasi sampai akhirnya satu pukulan hanya satu. Lee Won Jun yang tadinya pongah dan congkak kini ambruk dalam keadaan tidak sadarkan diri, di mana seluruh penjara pun seketika sunyi. Anak buah Won Jun yang tadi sok jago kini melongo tidak percaya, dan Woo-sol yang menyaksikan dengan mata terbuka lebar untuk pertama kalinya melihat kekuatan yang sebenarnya, kekuatan yang ia tidak punya tapi sangat ia butuhkan kalau ingin hidupnya berubah. 수고하십니다. 연애? 예.
Beberapa hari kemudian, sipir memberitahu ada yang menunggu Wusol di ruang kunjungan yang mengaku temannya. Tapi saat masuk di balik kaca duduk Bae Seok-chan dengan mata kanan tertutup perban tebal yang akan ia pakai seumur hidup. Karena mata yang dulu memenangkan medali juara tinju nasional itu sudah tidak bisa diselamatkan. Pulpen Wusol telah merampas semua yang Seok-chan miliki. Mata kanannya, karir tinjunya, masa depannya dalam hitungan detik. Tangan Wusol gemetar memegang gagang telepon sambil menangis meminta maaf berkali-kali. Bukan karena ia merasa benar-benar bersalah, tapi karena beban moral melihat hasil dari 1 detik amarahnya. Namun, bukannya memaafkan, Seok-chan justru berbicara dengan suara yang sangat dingin. 거기서 나오면 그때부터가 진짜 시작이야. 석찬아 내가 잘못했어. Mulai detik itu, hidup Wusol berubah total karena sekarang ada timer yang berjalan. 3 tahun lagi saat ia bebas, ia akan dibunuh oleh orang yang seumur hidupnya menghancurkan dirinya dan kali ini tidak ada cara untuk kabur. Dari balik jendela penjara, Wusol mulai memperhatikan Do Hyun yang setiap pagi berlari sendirian di lapangan. Sehingga Wusol pun perlahan mulai mendekat. Kadang membawakan air minum, kadang berdiri di pinggir lapangan mengamati. Tapi Do Hyun sama sekali tidak pernah membalas, tidak pernah mengakui keberadaannya. Seolah Wusol ini hantu yang tidak terlihat, perlakuan yang seharusnya cukup membuat kebanyakan orang menyerah, namun Wusol justru terus datang setiap hari. Sampai suatu pagi Wusol berani menyampaikan maksudnya sambil berlari mengejar Do Hyun bahwa ia ingin jadi kuat bukan untuk balas dendam, melainkan untuk bisa bertahan hidup dan pulang ke ibunya yang sakit. Rupanya, alasan sederhana itulah yang akhirnya menyentuh hati Do Hyun yang sudah lama tertutup, di mana ia pun memberi satu tantangan, yaitu lari 100 putaran lapangan dalam 40 menit dan kalau berhasil baru ia akan dilatih. 시작. Wusol pun langsung tancap gas tanpa pikir panjang, di mana tubuhnya yang tidak pernah dilatih sudah mulai merontak, paru-paru terbakar, kaki berat seperti besi. Tapi setiap kali ia ingin berhenti, ia membayangkan wajah Seok-chan yang mengancam membunuhnya. Dorongan yang memaksa kakinya untuk terus bergerak walaupun otaknya sudah teriak menyerah, sampai akhirnya batas tubuhnya benar-benar habis. 수행하지 말라니까. Ternyata yang Do Hyun cari hari itu bukan kekuatan fisik atau bakat alami. Anak ini punya kegigihan yang menolak mati. Do Hyun pun menggunakan pengaruhnya ke kepala sipir untuk memindahkan Wusol ke selnya. Dan begitu pindah, latihan langsung dimulai. Di mana setiap kali Wusol bilang tidak kuat, Do Hyun menyuruhnya sekali lagi. Setiap kali Wusol ambruk, ada tangan Do Hyun yang menariknya berdiri lagi. Training arc yang biasa kita lihat di anime Hajime no Ippo, bedanya kalau di anime kita lihat 3 menit, sementara Wusol harus melewatinya berbulan-bulan. 자, 더 당겨. 팍 당겨. Di tengah latihan brutal itu, Do Hyun memberi pelajaran yang akan jadi mantra Wusol seumur hidup, yaitu tentang ikan hiu, di mana hiu berbeda dari ikan lain karena tidak memiliki gelembung renang, sehingga kalau berhenti berenang sekejap saja mereka akan tenggelam dan mati. Itulah sebabnya hiu harus terus bergerak bahkan saat tidur sekalipun. Kamu juga sama, kata Do Hyun, jangan pernah berhenti karena yang berhenti itu mati. 가라앉아 죽어. 그래서 태어나서 죽을 때까지 끊임없이 움직여야 돼.
Bulan demi bulan berlalu, tubuh kurus yang dulu hanya bisa berlutut perlahan mulai memiliki bobot, pukulan yang dulu hanya bisa menahan, kini mulai bisa membalas. Perubahan yang terjadi karena ribuan kali pilihan untuk tidak menyerah. Left hook. Suatu hari saat Wusol sedang sparring dengan Do Hyun di lapangan, Hyun Min lewat menyapa sebentar. Tapi tak lama setelah itu, kelompok Lee Won Jun menyeret Hyun Min dan mulai memukulinya. Wusol yang melihat dari kejauhan langsung melompat melawan tanpa berpikir dua kali, di mana beberapa anak buah Won Jun yang sebelumnya merendahkannya pun dipermalukan di tempat oleh anak yang dulu mereka kira hanya bocah cupu. 빨새끼야. 새끼야. Keesokan harinya, dua suruhan Won Jun datang sopan ke Do Hyun untuk meminta izin meminjam Wusol. Undangan yang jelas bukan ajakan minum kopi. Sesampainya di markas, Wusol mencoba pendekatan sopan dengan meminta maaf. Tapi Won Jun yang sudah lama menyimpan dendam justru sengaja merendahkan harga diri Wusol di depan semua anak buahnya. Provokasi yang dirancang agar tidak ada jalan lain selain bertarung. Dan duel pun dimulai. Wusol bukan lagi anak yang dulu jatuh sekali pukul, tapi Won Jun ini bukan lawan ringan. Ukurannya jauh lebih besar, kekuatannya jauh lebih keras, dan ia menolak menyerah. Wusol jatuh, jatuh lagi, bangkit lagi. Sementara Won Jun yang sudah berdarah pun tetap berdiri, di mana keduanya babak belur namun tidak ada yang mau jadi yang pertama menyerah. 그냥 누워 있으라. Tapi seperti yang Do Hyun ajarkan, yang berhenti itu mati, sehingga pada akhirnya Won Jun lah yang tidak bisa berdiri lagi, dan Wusol yang sudah kalah pun terus memukulinya yang sudah tidak berdaya. Sampai sementara Wusol menempa diri di dalam penjara, di luar sana hidup Bae Seok Chan justru mengalami penurunan drastis. Tidak ada karir tinju, tidak ada sekolah, tidak ada masa depan yang jelas, sehingga ia menghabiskan hari mencari masalah di jalanan, mengajak orang asing berkelahi hanya untuk melampiaskan amarah. Sampai suatu hari saat berpapasan dengan beberapa anggota mafia tanpa peringatan, satu pukulan, satu orang tumbang, pertunjukan kekuatan yang menarik perhatian sang bos mafia yang mengamati dari mobilnya, di mana setelah Seok Chan menumbangkan lawan keduanya, sang bos mendekat menawarkan pekerjaan. Dari yang seharusnya jadi atlet PON kebanggaan daerah, kini jadi tukang pukul gangster, pivot karir yang mungkin lebih realistis daripada janji-janji kesejahteraan atlet di negeri kita. Sejak hari itu, Seok Chan naik level menjadi predator sungguhan. Waktu terus berlalu di mana Wusol semakin kuat sampai dalam satu sparring, ia bahkan hampir mengalahkan Do Hyun, pencapaian yang membuat sang mantan juara dunia tersenyum bangga. Dan Do Hyun memberitahu sesuatu yang Wusol tidak siap dengar, yaitu bahwa hari itu juga ia akan dipindahkan ke penjara dewasa. Bagi Wusol ini berat sekali, di mana selama ini hanya Do Hyun lah yang menemani keluh kesahnya, satu-satunya orang yang melihatnya bukan sebagai korban, melainkan sebagai murid yang punya potensi. Mulai hari ini, Wusol akan menghadapi dunia penjara ini sendirian.
Petugas pun datang menjemput tanpa banyak waktu untuk perpisahan. Tidak ada pelukan, tidak ada pesan panjang, hanya tatapan terakhir yang berlangsung beberapa detik antara guru dan murid. Sebuah tatapan yang menyimpan ratusan kata yang tidak sempat terucap. Di sebuah mobil gangster, beberapa anggota mafia mengobrol soal berita yang ramai di penjara remaja. Anak bernama Cha Woo-sol yang mengalahkan Lee Won-jun, preman penjara yang ditakuti. Di kursi belakang duduk Seok-chan dan saat mendengar nama Woo-sol, dendam yang ia simpan rapi pun semakin membara. Karena anak culun yang dulu ia paksa berlutut, sekarang justru bertarung dan menang. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan bagi predator selain melihat mangsanya berubah jadi setara. Di dalam penjara, dinamika antar kelompok mulai berubah di mana Han Seong-yong, ketua dapur MBG yang sebelumnya hanya mengamati, kini penasaran dengan anak yang katanya bisa menumbangkan Won-jun. Ia pun mengajak Woo-sol berduel dengan kesepakatan. Kalau Han Seong-yong menang, Woo-sol harus patuh. Tapi Woo-sol balik dengan syarat kalau ia yang menang, Han Seong-yong tidak boleh lagi menindas siapapun. Sepakat, hari duel pun ditentukan. Namun sebelum hari duel itu tiba, Seok-chan datang lagi ke penjara untuk kunjungan kedua. Kali ini bukan untuk mengancam dengan kata-kata, tapi untuk menunjukkan sesuatu yang akan membekas di ingatan Woo-sol. Seok-chan kini bukan lagi pelajar SMA, ia justru terlihat sangat menikmati menantikan hari pertemuan mereka, di mana senyumnya dingin, matanya yang satu menatap Woo-sol dengan kepuasan, seolah berkata, "Aku sudah siap untukmu, kamu yang belum siap untukku." Sebuah pesan tanpa kata yang lebih menyeramkan daripada ancaman apapun, karena Woo-sol pun sadar bahwa pertarungan nanti bukan lagi sekadar perkelahian. Hari duel dengan Han Seong-yong pun tiba. Akhirnya Woo-sol datang dan mempertegas perjanjian sebelum bertarung. Han Seong-yong bukan Won-jun. Ia kecil, gesit, cepat, bukan mengandalkan kekuatan tapi teknik. Woo-sol kewalahan menghadapi kecepatan ini, berkali-kali jatuh, tapi seperti yang Do Hyun ajarkan, hiu yang berhenti itu mati. Setiap jatuh ia bangkit lagi sampai akhirnya berhasil mengunci tubuh Han Seong-yong sehingga tidak bisa bergerak. Beruntungnya sipir segera datang menghentikan keributan, karena kalau tidak, entah apa yang akan terjadi pada Han Seong-yong. Woo-sol dihukum isolasi sementara, tapi janjinya sudah ditepati. Setelah Woo-sol keluar dari isolasi, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi, di mana tiga ketua kelompok yang dulu saling musuhan, Won-jun, Han Seong-yong, dan Sang Hyup, akhirnya berdamai berkat dorongan Woo-sol. Tidak ada lagi pertarungan antar kelompok yang dulu saling memukul, kini saling bercanda. Sebuah rekonsiliasi yang mungkin terlihat mirip dinamika koalisi politik kita. Bedanya, anak-anak penjara ini berdamai dengan tulus, bukan sekadar bagi-bagi posisi. Sementara di penjara dewasa, Do Hyun pun mulai melatih napi-napi lemah yang dulu sering ditindas, di mana sang mantan juara dunia yang dulu menolak melatih siapapun, kini justru aktif mengulurkan tangan. Karena ia teringat satu anak yang dulu rela berlari sampai pingsan demi belajar darinya. Dan akhirnya hari pembebasan Woo-sol pun tiba, di mana sebelum keluar gerbang ia meminta izin sipir untuk melihat lapangan latihannya sekali lagi, tempat ia dulu ditempa menjadi orang yang berbeda. 네가 지금 전국체전 챔피언을 이길 가능성은 거의 없다고 봐야지. 일단 어깨에 무리가 많이 가. 데미지도 약간. 무리가 많이 먹어야지.
Setelah menatap untuk terakhir kalinya, Woo-sol berjalan keluar gerbang dengan langkah pasti. Tapi tidak jauh dari gerbang penjara, di dalam sebuah mobil hitam, Seok-chan sudah menunggu. 3 tahun penantian akan dibayar lunas hari ini juga. Woo-sol melihatnya, tapi ia tidak lari, justru berjalan ke arah tempat sepi. Bukan untuk kabur, tapi memastikan tidak ada orang lain yang terlibat. Seok-chan pun mengikutinya dengan langkah tenang. Sampai di tempat sepi, Woo-sol menoleh dan dengan tenang mencoba berbicara dulu. Bahkan ia menawarkan damai. Kalau Seok-chan mau berubah, Woo-sol bersedia menerima. Tapi Seok-chan jelas tidak tahu diri. Dia yang salah dari awal, namun tetap bersikeras ingin baku hantam. Di mana yang ia rasakan bukan rasa bersalah, tapi rasa iri terhadap perubahan Woo-sol. Karena Woo-sol berhasil jadi orang baru, sementara ia justru jadi monster yang lebih buruk dari sebelumnya. Duel final pun dimulai dan kenyataannya berbeda dari yang diharapkan. Seok-chan masih sangat kuat, di mana latihan tinju nasionalnya belum hilang, ditambah pengalaman jalanan sebagai tukang pukul mafia membuatnya lebih brutal. Woo-sol pun dipukul membabi buta sampai babak belur, dan yang menjadi kelemahan terbesarnya di awal duel itu adalah ia masih menahan diri, masih berharap Seok-chan mau berubah. Sebuah kebaikan hati yang justru jadi kelemahannya, karena lawan seperti Seok-chan tidak mengenal belas kasih. 움직여야 돼. 멈추지 마라. Akhirnya Woo-sol membuang kebaikan hati itu, di mana ia mulai menyerang dengan teknik MMA yang Do-hyun ajarkan. Pukulan demi pukulan mengenai Seok-chan sampai staminanya melemah, sampai akhirnya Seok-chan ambruk dan tidak bisa bangun lagi. Woo-sol berdiri di atasnya dalam kondisi babak belur, tapi masih berdiri, tangannya terkepal terangkat untuk pukulan terakhir. 1 pukulan lagi dan Seok-chan habis, tapi tangan itu tidak pernah turun. Woo-sol menahan dirinya pada detik terakhir karena sadar kalau ia menyelesaikan pukulan itu, ia akan jadi monster yang sama dengan Seok-chan. Maka ia berbalik dan pergi, meninggalkan Seok-chan yang tumbang karena tenaganya sendiri sudah habis. Inilah balas dendam terbaik, bukan dengan menjadi monster, tapi dengan membuktikan kita sudah jadi orang yang berbeda. Setelah lama bebas, Woo-sol memutuskan menemui Do-hyun di penjara dewasa, di mana posisi kini sudah terbalik. Woo-sol di luar sebagai orang bebas, Do-hyun di dalam menjalani sisa hukumannya. Woo-sol bercerita bahwa ia baru saja dari akuarium melihat hiu yang dulu Do-hyun ceritakan, tapi anehnya hiu-hiu di sana terlihat tidak banyak bergerak, beberapa malah seperti sedang beristirahat. Dan 잘 때도 계속 움직인다고. 뒤진 거라고. ya, hiu yang berhenti bergerak sudah mati, tidak ada jalan tengah. Itulah pesan terakhir film ini, bahwa yang berhenti, yang menyerah, yang membiarkan diri ditindas tanpa melawan, sebenarnya sudah mati walaupun jasadnya masih bernapas. Sementara yang terus bergerak walaupun jatuh ribuan kali, itulah yang sebenarnya hidup. Nah, karena film ini ada lanjutannya yang berupa series, yakni Shark the Storm. Kalau kamu mau kita lanjut ke seriesnya, coba komen kota asalmu tanpa menyebutkan nama kotanya. Saya Tobi mewakili jajaran Warung Kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.